البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, masuk hadis baru nih ya. Babu ijra'il ahkami. Babu ijra'i ahkamin nasi ala zahir. Bab tentang keharusan untuk menyelenggarakan atau menjalankan hukum-hukum manusia, hukum terhadap manusia sesuai dengan zahirnya. Wasarairuhum ilallahi ta'ala. Sementara rahasia mereka, yaitu isi batin mereka, diserahkan kepada Allah Ta'ala. Baik, ini hukumnya adalah wajib. Dan ini hukumnya telah disepakati oleh para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Telah terbentuk ijma' bahwasanya hukum manusia, menghukumi seorang adalah sesuai dengan zahirnya. Baik, demikian pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Um, beliau menyebutkan wajibnya tentang apa? Menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, hanyalah kami berpindah dari suatu zahir kepada zahir yang lebih kuat. Dan dhawahir itu berbeza sesuai dengan apa? Perbezaan bukti-bukti dan bayinat. Nah, bayinat itulah yang akan mempengaruhi zahirnya tadi. Qala Allah Ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Apabila mereka, yaitu kaum musyrikin, telah bertaubat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka lepaskan jalan mereka, yaitu bebaskan jalan mereka. Tidak lagi mereka itu diintai dan seterusnya. Kenapa? Mereka muslim. Lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum. Yaitu mereka punya hak seperti hak kalian, dan mereka juga punya kewajiban seperti kewajiban kalian. Baik, fa in tabu, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin, yaitu apa? At-taubah minasyirki wal kufar. Bukan tobat biasa, karena siyaknya untuk orang kafir, yaitu tobat dari kesyirikan dan kekufuran. Dan Imam Nawawi mengatakan apa? Al-Islam taubah. Islam adalah tobat, yaitu apa? Tobat dari memeluk agama lain. Kemudian syarat yang kedua adalah menegakkan sholat ma'ruf dan menunaikan zakat yang ketiga. Maka kalau tiga syarat ini dipenuhi, maka jangan lagi kalian intai mereka. Oh, jangan-jangan dia dusta, jangan-jangan dia mengucapkan itu adalah apa? Sekedar tahassunan atau tawaqian, yaitu menghindar dari pedang-pedang kaum muslimin. Kita nggak tahu isi hati dia. Allah Ta'ala mengatakan, bebaskan jalan mereka. Kalian tidak disuruh untuk membongkar isi hati mereka, sebagaimana sabda Rasulullah kepada Usamah bin Zaid. Baik, berarti apa? Hukum zahirnya adalah kalau sudah menjalankan tiga perkara ini, maka mereka adalah muslim. Tidak boleh lagi mereka dituntut untuk membayar jizyah, dan tidak boleh lagi mereka dikepung dengan alasan ini dan itu. Tidak seperti yang dilakukan oleh apa? Raja-raja Syiah di Yaman pada masa-masa lampau, disebutkan di dalam sebagian biografi itu. Yang mana apa? Sebagian gubernur Yaman yang dari kalangan apa itu orang Syiah merasa saya kekurangan uang lah. Maka apa? Rajanya mengatakan, sudah ambil dari wilayahmu itu, ambil jizyah dari orang-orang Yahudi. Dia mengatakan mereka sudah membayar jizyah. Katakan, oh naikkan lagi aja biar dapat duit lebih banyak. Maka betul-betul orang Yahudi dikumpulkan. Kemudian dikasih tahu, kalian harus bayar jizyah. Oh, kami kan sudah bayar tahun ini. Dikatakan enggak, itu masih kurang. Kami naikkan jadi sekian kali lipat. Orang Yahudi mengatakan ini zalim, enggak boleh lah. Kalau gitu kami masuk Islam aja. Kalau masuk Islam enggak perlu bayar jizyah. Maka gubernur mengatakan kalian enggak boleh masuk Islam, kami mau jizyah aja. Wah, ini zalim. Maunya duit, bukan agar orang dapat hidayah. Namanya orang Syiah. Baik, kita masuk ke dalam hadis. Al-haditsus tsani wal isyrun ba'da arba'imi'ah 422. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini Anas adalah umum, baik dari kulit hitam ataupun kulit putih ataupun kulit merah atau terserah pelangi dan sebagainya. Dari jenis apapun, dia tetap akan diperangi sampai mereka itu bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah,
dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tayyib. Yang diinginkan di sini adalah apa? Tidak sampai kedalaman dari syahadat dan kedalaman dari kedalaman syahadat tauhid dan kedalaman syahadat risalah, tapi cukup dia bersyahadat secara lisan dan tidak menampakkan bukti-bukti kemurtadan. Itu sudah cukup. Untuk apa? Untuk hukum zahir. Adapun yang di sisi Allah memang apa? Syarat-syarat sah dari la ilaha illallah tadi harus tertunaikan, yaitu 8 syarat. Demikian pula masalah syarat sah Muhammadur Rasulullah dan sebagainya, itu syahadat tersebut. Tapi yang diinginkan di sini adalah hukum zahir. Yang penting dia bersyahadat dan tidak menunjukkan bukti-bukti yang menampilkan bukti-bukti yang merusak syahadatnya, maka ini sudah cukup. Wa yuqimus shalah, dan sampai mereka itu menegakkan salat. Kalau masih tidak salat, maka memang mereka boleh diperangi. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Kembali kepada apa? Pelaksanaan dari ayat At-Taubah tadi itu. Fa idza fa'alu dzalik, maka jika mereka telah mengerjakan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka telah melindungi darah-darah mereka dan harta-harta mereka dariku, dari tuntutan Rasulullah, dari pedang Rasulullah dan yang semacam itu. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungan amalan mereka itu diserahkan kepada Allah Ta'ala, yaitu apa yang mereka lakukan di dalam rumah, apa yang mereka lakukan di dalam bilik, dan apa yang diniatkan dalam hati itu diserahkan pada Allah. Adapun hukum zahir, pemerintah diwajibkan melihat cara zahirnya. Zahirnya orangnya sudah sholat, sudah zakat, dan juga dia syahadatnya juga lurus, maka sudah cukup. Tidak perlu dibebani ini dan itu melebihi apa yang disyariatkan. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Masih ada hak yang menyebabkan darah itu boleh jadi tertumpah, yaitu apa? An-nafsu bin nafsi, wasayyibuz zani, watariku lil jamaah, tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Itu termasuk dari hak Islam. Darah orang tertumpah ketika dia sengaja menumpahkan darah orang lain. Dengan apa? Sebab-sebab tadi ataupun sebab yang lain, masalah kisos. Demikian pula masalah harta, masih ada hak selain zakat, yaitu apa? Menafkahi anak istri. Ini tidak masuk dalam zakat, tapi ini adalah nafkah yang wajibah. Demikian pula menolong orang-orang yang kesulitan, yang tidak ada orang lain yang mampu menolong kecuali dia, maka ini jadi fardu ain untuk dia, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari hak Islam. Tayyib. Maka untuk faktor-faktor itu masih tidak terjaga darah dan harta mereka kalau masih ada hak-hak yang lain. Tayyib. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dan juga yang lain-lain, kesimpulannya adalah kalau orang-orang tadi sudah menjalankan 3 perkara tadi, maka mereka mendapatkan hukum zahir sebagai muslimin. Seluruh hak dan kewajiban muslimin ada pada mereka. Tayyib. Maka tidak boleh pemerintah sengaja mengirimkan intel untuk memeriksa apakah di dalam rumah mereka ada patung, atau apakah di dalam rumah mereka ternyata ada ini dan itu tidak boleh. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam Al-Adabus Syar'iyyah, yaitu para ahli al-hisbah, yaitu apa? Orang-orang yang memang mendapatkan wewenang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh mereka itu mengintai rumah orang lain yang dohirnya adalah as-salamah. Dohirnya dia tidak ada kesalahan apa-apa. Maka tidak boleh sengaja kita masuk ke bilik dia, sembunyi di situ, ngintip kira-kira dia berbuat apa sih. Jangan-jangan dia judi poker di internet. Enggak usah itu diawasi. Karena apa? Tidak mungkin ada orang yang maksum, dan kita dilarang untuk membongkar-bongkar aib orang lain. Cuma kemudian dijelaskan oleh Ibnu Muflih, kecuali kalau ada qarinah, ada berita-berita dari orang yang siqah, maka boleh kemudian apa? Dikirim utusan-utusan untuk memeriksa. Dalilnya adalah hadis muttafaqun alaih dari kisah Ibnu Sayyad. Ketika ada berita bahwasanya Ibnu Sayyad ini ciri-cirinya seperti Dajjal memang, maka Rasulullah SAW sengaja datang ke rumahnya tapi sembunyi di antara rumpun apa itu, pokok-pokok kurma itu, melihat apa yang dilakukan oleh Ibnu Sayyad. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwasanya pemerintah boleh melakukan apa? Tajassus terhadap orang-orang yang memang ada qarinah keburukan pada dirinya. Adapun kalau tidak ada qarinah, maka hukum zahir harus berlaku. Hukum zahirnya adalah apa? As-salamah. Tayyib. Dan ini kembalinya kepada kalam Umar bin Al-Khattab. Enggak tahu apakah disebutkan di sini. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Inna kunna fi ahdi Rasulullah SAW na'khudun nasa bil wahyi." Dulu kami pada zaman Rasulullah SAW
menilai seseorang itu berdasarkan wahyu. Wa qad inqata'al wahyu bi mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sekarang wahyu telah terputus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini ada nanti yang terakhir. Tapi enggak apa, kita baca aja. Faman adhara lana. Kemudian beliau mengatakan wa innama na'khudhukumul an bima dhahara lana min a'malikum. Sekarang kami menilai, menghukumi kalian adalah dengan dohir yang nampak bagi kami dari amalan kalian. Faman adhara lana khairan amanna. Barang siapa menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami percayai dia. Amanah yaitu boleh jadi kami percayai dia, atau boleh jadi kami jadikan dia itu adalah apa? Fi aman. Boleh jadi aminan atau fi aman. Dua-duanya mungkin. Yaitu dia dalam keadaan aman, tidak perlu khawatir akan dicurigai. Wa qarrabnah, dan kami jadikan dia dekat kepada kami. Wa laisa lana min sariratihi syai'. Kami tidak punya hak untuk mengurusi isi batin dia sedikit pun. Allahu yuhasibuhu fi sariratih. Allah yang akan memeriksa dia di dalam amalan batinnya. Wa man adhara lana su'an, barang siapa menampakkan kepada kami keburukan, yaitu ada korinah-korinah buruk dari wajah dia barangkali, atau dari lidah dia, atau barangkali dari anggota badan dia, lam na'manhu, kami tidak mempercayai dia, walam nusaddiqhu, dan kami tidak membenarkan dia. Wa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun dia berkata sesungguhnya isi hati dia itu baik. Kenapa? Karena dalalatul hal madza qad takunu ablaq min dalalatil qal. Sebagaimana kata Imam Al-Albani rahimahullah dalam At-Tasfiyah wa Tarbiyah, yaitu apa? Penunjukan secara hal terkadang lebih kuat daripada penunjukan lisan. Pencuri nggak ada yang mau mengaku dia pencuri. Tapi apa? Kalau memang ada bukti, ada saksi dan semacamnya bahwasanya memang dia pencuri, maka ucapan dia nggak diterima. Tapi apa? Bukti itu yang dipakai. Dohirnya sekarang di situ, bukan dohir lisan, tapi apa? Dohir hal yang lebih kuat. Dan ini insya Allah akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.